Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun dan dimanapun sahabat semua menyaksikan tayangan ini. Apa kabar sahabat semua? Di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai pewarisan sifat. Bicara mengenai pewarisan sifat, maka erat kaitannya dengan seorang tokoh bernama Gregor Johann Mendel. Siapa Gregor Johann Mendel? Gregor Johann Mendel disebut sebagai Bapak Genetika. Ilmuwan yang lahir di Austria pada tanggal 20 Juli 1822 ini meraih gelar ilmuwan genetika untuk studi tentang pewarisan sifat-sifat tertentu pada tanaman kacang. Melalui penelitiannya, sang bapak genetika menyimpulkan bahwa semua organisme hidup terdapat unit dasar yang disebut gen yang secara khusus diturunkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Berdasarkan hal tersebut, pewarisan sifat adalah ciri-ciri atau sifat-sifat makhluk hidup yang dapat diturunkan dari generasi ke generasi atau diturunkan dari induk kepada anaknya. Agar mempermudah sahabat semua untuk memahami materi kita pada hari ini, berikut kami jabarkan beberapa terminologi atau istilah yang lazim digunakan dalam pewarisan sifat. Yang pertama adalah genetika. Genetika adalah ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat atau hereditas pada makhluk hidup. Kromosom. Kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang berisi DNA di mana informasi genetik dalam sel disimpan. Lokus merupakan posisi atau letak gen pada kromosom. Alel. Alel adalah anggota dari sepasang gen yang memiliki pengaruh berlawanan. Terbagi atas alel dominan dan alel resesif. Alel dominan adalah alel yang lebih menonjol dan menutupi alel yang lain. Lazimnya, alel dominan dilambangkan dengan menggunakan huruf kapital. Dan tentu saja alel resesif adalah alel yang tertutupi oleh alel dominan. Sebaliknya, alel resesif dilambangkan dengan huruf kecil. Homozigot merupakan dua alel yang sama yang terdapat pada satu lokus. Misalnya, atau heterozigot merupakan dua alel yang berbeda yang terdapat pada satu lokus. Misalnya, fenotip merupakan sifat penampilan fisik yang dapat diamati. Misalnya, warna bunga, bentuk biji, atau tinggi tanaman. Dan untuk genotip dapat didefinisikan sebagai jenis gen yang mengendalikan fenotip tersebut. Sebagai contoh, untuk fenotip bentuk biji dominan bulat terdapat dua jenis genotip, yaitu B dominan atau homozigot dan B dominan B resesif heterozigot. Dan untuk fenotip bentuk biji keriput dikendalikan dengan genotip B resesif homozigot. Sudah paham sekarang? Mari kita melangkah ke persilangan monohibrid dan hukum segregasi. Persilangan monohibrid adalah persilangan antara dua individu dengan satu sifat berbeda. Pada hukum 1 Mendel atau disebut juga sebagai hukum segregasi bebas, dinyatakan bahwa
pasangan alel akan bersegregasi secara bebas pada pembentukan gamet. Untuk memahaminya, perhatikan diagram berikut. Ketika Mendel menyilangkan antara tanaman kapri galur murni berbiji bulat bergenotip B dominan dengan tanaman kapri berbiji keriput bergenotip BB, ternyata semua keturunan atau fenotip 1 adalah tanaman kapri berbiji bulat dengan genotip B dominan B resesif. Selanjutnya, Mendel menyilangkan tanaman F1 dengan sesamanya. Ternyata hasil dari persilangan tersebut diperoleh perbandingan fenotip 2 atau F2 75% bulat dan 25% kerut. Dari diagram tersebut, kita juga dapat melihat bahwa pada percobaan monohibrid, perbandingan jumlah genotip yang ada adalah 1:2:1. Sedangkan untuk jumlah fenotip adalah 3:1 dengan rasio 75% bulat dan berbanding 25% berkerut. Persilangan dihibrid dan hukum perpaduan bebas. Persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan dua sifat berbeda. Perhatikan diagram berikut. Mendel mengawinkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat berbeda. Salah satu kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning, sedangkan pasangannya berbiji kisut dan berwarna hijau. Mendel menetapkan genotip untuk kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning adalah B, B, K, K dominan. Sedangkan kacang kapri berbiji kisut dan berwarna hijau memiliki genotip B, B, K, K resesif. Ternyata dihasilkan keturunan pertama bergenotip B dominan K resesif, sehingga semua kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning. Selanjutnya, Mendel mengawinkan kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning yang bergenotip B dominan K resesif dengan kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning bergenotip sama. Berdasarkan hasil persilangan tersebut, diperolehlah 4 kesimpulan. Yang pertama, kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning dengan genotip B dominan, B dominan, K dominan, K dominan, B dominan, B dominan, K dominan, K resesif, B dominan, B resesif, K dominan, K dominan, B dominan, B resesif, K dominan, K resesif sebanyak 9 buah. Kedua, kacang kapri berbiji bulat berwarna hijau dengan genotip B dominan, B dominan, K resesif, K resesif, dan B dominan, B resesif, K resesif, K resesif sebanyak 3 buah. Yang ketiga, kacang kapri berbiji kisut berwarna kuning dengan genotip B resesif, B resesif, K dominan, K dominan, dan B resesif, B resesif, K dominan, K resesif sebanyak 3 buah. Dan kesimpulan yang keempat, kacang kapri berbiji kisut berwarna hijau dengan genotip B resesif, B resesif, K resesif, K resesif sebanyak 1 buah. Dari 4 poin tersebut diperolehlah fakta bahwa fenotip generasi F2 adalah 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1, dengan genotip F2 adalah 1 berbanding 2 berbanding 2 berbanding 4 berbanding 1 berbanding 2 berbanding 1 berbanding 2 berbanding 1.
Demikianlah pemaparan singkat tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kami berharap semoga sahabat semua dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian. Jadilah siswa yang bahagia dan selalu bersemangat. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Sampai jumpa.